Baik, ada beberapa pertanyaan ya. Alhamdulillah ada 71 peserta yang ikut gabung bareng kita Bu ya di kesempatan malam kali ini. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama ini ada yang japri ya. Satu ya. Ini satu-satu aja mungkin Bu ya. Tafadhol. Ya, jika kita tidak bermazhab, bermanhaj, bertorikoh, apakah sah agama kita? Ya, dalam hadis Bukhari disebutkan innallah harrama 'alan nar, ya. Allah mengharamkan terhadap neraka man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Yang membaca la ilaha illallah langsung dari kolbunya atau dari dalam jiwanya. Jadi meskipun orang itu cuma baca la ilaha illallah tapi ditasdik dari hati, dia sebenarnya sudah masuk ke gerbang din. Sudah masuk. Namun orang ini masih belum punya bekal banyak. Dia baru tasdik, belum ada amalnya, belum ada amal furu'nya. Maka Nabi SAW mengatakan, innal iman bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60-an atau 70-an cabang. Tauhid itu paling tinggi. Tapi dia punya cabang-cabang yang lain. Nah ini, cabang-cabang ini yang dipelajari dari Islam, iman, ihsan. Jadi kalau ditanya sah nggak? Sah. Tapi sayang sekali belum sempurna. Nah, karena belum sempurna, nanti akibatnya adalah ketidaksempurnaan perjalanannya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sempurna, nanti nggak bertemu Allah. Itu masalahnya. Ya, tafadhol. Yap. Ya. Jadi kalau sah ya Bu ya. Sah. Beragama. Cuman tadi terkait dengan kesempurnaan mungkin ya. Ilustrasinya sederhana Ustadz Hasan. Saya tanpa sekolah, tanpa kuliah kan bisa ngaji, bisa belajar. Oke. Ketika orang itu berguru atau sekolah, maka ilmunya lebih tertata, lebih rapi. Coba teman-teman, udah berapa lama ngaji? Udah bisa jadi mufti belum? Udah bisa mendeteksi hadis ini sahih tidak sahih belum? Coba kalau di pesantren saya dulu, satu semester ngaji itu sudah bisa meneliti hadis dengan detail, ya. Bukan hanya mengatakan sahih nggak sahih menurut fulan, tapi sudah mampu mengolahnya gitu dan bisa menuliskan makalah berbelas-belas halaman, bahkan satu hadis bisa 100-an halaman penjelasannya. Kenapa? Karena ada sistemnya. Coba kita dari dulu belajar hadis, ya begitu-gitu aja. Hadis Arba'in jarang tamat-tamat ini ya, Insya Allah ya. Iya, ini nggak tahu nih tamat apa enggak nih. Insya Allah Bu ya, Insya Allah mudah-mudahan ya. Biasanya kalau belajar tergantung gurunya ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Mbak Buya selanjutnya nih, ya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan thoriqoh yang baik, yang sahih, yang selamat, dan apakah ada thoriqoh yang menyimpang gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar ilmu tasawuf, kira-kira thoriqoh yang recommended ya. Semua thoriqoh itu baik, tapi kelemahan dan kelebihannya itu ada pada syekhnya. Sama misalnya kurikulum 2013 itu bagus, tapi nanti yang kelebihan kekurangannya itu ada pada sekolah yang menerapkannya. Mazhab Syafi'i itu oke, tapi ketika dipelajari di pesantren yang nggak serius, jadi nggak serius. Dipelajari di tempat yang serius, jadi baik. Sahih Bukhari itu oke, bagus. Tapi dulu teman-teman kita kalau khataman Sahih Bukhari tidur. Ya kan? Yang salah apanya? Pesantrennya, gurunya, atau kitabnya. Gitu. Jadi sama. Jadi thoriqot itu semua baik, maka carilah guru yang disebut guru yang ideal. Guru yang ideal itu sederhana, warasatul anbiya, mereka mewarisi sifat-sifat kenabian. Jadi nggak mesti doktor, nggak mesti profesor, tapi sifatnya Nabi itu dia warisi, amalnya Nabi dia wariskan,
kebeningan ilmu kolbi, ilmu Nabi itu dia wariskan. Khusyuknya Nabi dia wariskan. Jadi nggak hanya serbatnya Nabi, nggak hanya ngomong sunnah bid'ah, tapi akhlak kolbu ilmu, gitu ya. Akhlak kolbu ilmu. Ini yang dia warisi. Kalau kita ketemu orang begini, pastikan dia adalah pewaris Rasulullah, ambillah ilmu darinya, bertorikotlah dengan jalannya. Baik, baik. Ini juga ada pandangan awam ini tambahan dari saya, Bu ya, dari pertanyaan barusan sedikit. Pernah ada yang ditanya, Ustadz katanya kalau kita bertorikoh, apakah seperti kita termasuk organisasi tertentu? Jadi ketika kita bertorikoh, bahkan ada berbaiat, misalkan apakah kita tidak bisa lagi atau harus gabung dengan jamaah si mursyid itu, atau kita bisa aktif di beberapa organisasi tetap dengan bertorikoh yang sudah kita ambil. Ini tanya ke saya bilang, saya jawab, ya insya Allah itu kebingungan Anda sama dengan kebingungan saya bilang gitu ya. Jadi saya sampaikan ke Buya, silakan. Itu tergantung torikoh, maka saya tadi katakan ada torikoh gitu ya? Yang kurikulumnya ketat. Seperti Tijani, Idrisi itu ketat ya. Terutama Tijani, beberapa aliran Tijaniyah itu tidak melarang muridnya untuk belajar toriko yang lain, berguru ke yang lain. Idrisi ketat tapi sangat mampu meng-hire kebutuhan murid dari ilmu yang zahir sampai yang batin ya. Maka kita lihat di Tasik itu kalau salah ada pusat tarekat Idrisiyah dan orangnya kuat di fikihnya, kuat di akidahnya, mursyidnya juga alim. Saya lupa namanya, tapi kita sering melihatlah di internet sebelumnya. Ada torikot yang sangat terbuka kayak Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, apalagi Alawiyah, torikohnya para habaib itu kalau habaib itu nggak ada baiatnya. Nah, di torikot Naqsyabandiyah sekarang begitu juga Qadiriyah itu sudah nggak ada baiat, yang ada cuma talqin zikir. Baiat itu sangat berat sebenarnya karena ada semacam konsekuensi harus mengikuti apa yang disumpah setiakan. Gitu. Namun torikot akhir zaman yang nanti akan muncul pada Imam Mahdi itu tentu ada baiatnya karena Imam Mahdi nanti dibaiat, teman-teman ya. Maka semua torikoh-torikoh ini sebenarnya nggak penting kecuali dalam mempersiapkan huru-hara akhir zaman, sehingga ketika muncul nanti Imam Mahdi, mereka bisa berbait kepada Imam Mahdi. Sebenarnya itu target utamanya. Atau minimal, atau minimal dia husnul khotimah. Ya. Kalau dalam torikoh saya tidak ada baiat. Yang ada cuma talqin bimbingan zikir. Namun dalam torikot akhir zaman itu ada baiatnya. Torikoh akhir zaman ya? Ya, ada namanya. Apa gitu Bu ya? Ada torikoh akhir zaman itu torikohnya Imam Mahdi. Ya, namanya torikot al-Mahdiyah. Cuma itu belum muncul secara terbuka. Ya. Banyak orang yang sedang mencari sekarang, bahkan ada yang nggak sabar sampai membuka baiat di Monas, kan lucu kan? Itu ya, kita harus sabar ya. Sir rahasia dari Allah itu sudah sangat proporsional, dan ini adalah testing sebenarnya. Adanya corona ini testing. Biasanya suatu wabah bencana itu akan terangkat kalau sang wali yang mempunyai ilmu kemahdian berdoa. Nah, tapi ini dicoba disebar penyakit ini, seluruh dunia kena. Nah, harapannya nanti sang Mahdi ini keluar. Ciri-ciri keluarnya apa? Tiba-tiba corona hilang. Gitu, ciri-cirinya itu. Kalau tiba-tiba corona hilang, nanti yang memunculkan fitnah, ini yang kita sebut fitnah itu Dajjal, pengikut-pengikutnya Dajjal nanti akan memburu orang itu. Inilah rahasianya kenapa virus ini, ya mohon maaf, ini kabar menakutkan juga, tapi kita harus kuat.
nggak akan hilang begitu saja. Meskipun vaksin sedang dicari di kota antum, Ustaz Hasan. Ya, ya. Ya, Tapi tetap bayar saat vaksinnya ya. tetap bayar. Ya. Walaupun di kota Eh, Bandung ya. ya, kira-kira begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi jawaban. Ini sih masih ada pertanyaan. Ya, baik. Bagaimana menghadapi kawan yang berhijrah namun terpapar kefirqah akidah Mujasim? Beliau tidak pernah menyalahkan orang lain, hanya saja beliau terpapar ilmu akidah ahlu sunnahnya, ya gitu ya. Ya, ya. Bagaimana menghadapinya? Didoakan, didakwahi, atau dirukyah atau gimana? Loh, dirukyah. Untuk apa dirukyah ya? Jika masalah seseorang pada akalnya, maka orangnya diajak berdiskusi dengan baik. Jika masalahnya pada perasaannya atau gangguan-gangguan magic, ya itu baru dirukyah. Tapi rukyah itu banyak selesainya bukan dengan doa. Orang-orang serupan itu banyak dengan ngobrol, tiba-tiba dia dengan pasrah meninggalkan apa yang ada dalam dirinya itu, sehingga itu dengan gampang lepas, baru didoain. Ya. Jadi saran saya teman-teman yang praktisi rukyah, kalau dadakan ya yuk kita doain. Tapi ketika orangnya masih bisa diajak ngobrol santai, itu bangun kepercayaan dirinya, karena rata-rata orang-orang yang kesurupan itu masalahnya adalah pada feelingnya, pikirannya yang kurang oke. Itu baru dilihat. Sedangkan orang yang terpapar tajsim, meyakini Allah bertempat, Allah berarah, ya, orang ini harus diajak diskusi, ya, dan diskusinya nggak bisa sekali dua kali, karena virus tajsim ini virus yang sudah tua dan mengakarnya sudah sangat lama, sehingga sekelas doktor, LC, MA, Ustadz, Profesor itu bisa kena. Ya. Karena logika-logika yang tidak pas, contohnya gini, segala sesuatu mesti bertempat. Allah sesuatu, Allah mesti bertempat. Siapa yang meyakini Allah tidak bertempat, berarti dia meyakini Allah tidak ada. Nah, jadi logika ini yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Wahab, Saleh Fauzan, bin Bas, akhirnya dipakai oleh pengikut-pengikut mereka hari ini, lalu mengatakan bahwa yang meyakini Allah tidak bertempat di atas berarti mulhid, ateis, karena meyakini Allah tidak ada. Nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Nah, ini jadi harus diajak diskusi. Tapi jangan memaksa orangnya. Kenapa? Yeah. Karena hidayah itu tidak pernah ada dengan paksaan. Hidayah itu bahasa Arabnya ahwal, anugerah dari Allah. Nah, tugas kita cuma mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah mencari ilmu, menuju kami, mencari ridho kami, mencari ma'rifat kepada kami akan tunjukkan. Nah, ini yang disebut hidayah. Jadi berdiskusilah dengan siapapun, tapi jangan pernah paksakan hidayah itu kepada mereka, karena hidayah adalah anugerah dari Allah yang menguasai kalbu. Ya, tafadhol. Ya, terima kasih Bu ya. Atau mungkin ada faktor ekonomi juga mungkin biasanya Bu ya. Ada juga mungkin ya. Sehingga terpapar mujasimah gitu. Kalau ekonomi itu hanya penunjang. Efek pertamanya bukan ekonomi, tapi pada jebakan-jebakan rasio. Nah, nanti ketika jebakan rasio itu dibuat nyaman, baru masuk ekonomi. Gitu. Iya. Ya, sebab pengalaman saya pribadi ya terjebak dengan pemahaman itu ya gara-gara dapat kuliah gratis gitu ya. Nggak bayar gitu. Kemudian yayasan dapat bantuan masjid gratis ya, kemudian juga dibangunkan dan ada pelatihan daurah untuk para dai, akhirnya kita jadi berpahaman seperti itu, nggak terasa gitu ya. Nah, itu mungkin itu dia. Ya. Karena sudah nyaman, dibantu akhirnya masa sih salah kan gitu. Ya, begitu ya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kayak begitu gimana Bu ya? Itu nggak mudah itu. Kalau kayak begitu seperti apa menyadarkannya? Nah, itu yang saya mau katakan. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa seseorang akan terikat oleh orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi tanpa sadar,
karena orang itu ngasih bantuan, ya, gratisin kuliah, gratisin sekolah, bangunin masjid, kasih baksos. Akhirnya apalagi mereka sekarang menguasai Masjidil Haram, kita akan berpikir masa sih salah gitu. Jadi ngitung orang itu dengan kebaikan-kebaikan fisiknya, padahal nggak begitu cara mengukurnya. Ya, ini agak susah untuk meluruskannya, mengeluarkannya, karena di situ ada zona aman zona nyaman yang harus dirobek dulu. Itu hijab tebal itu, tebal sekali, ya, susah untuk mengeluarkannya. Betul, betul. Terima kasih Buya ya. Buya masih ada waktu nih, kita insya Allah sampai jam 9 ya. Tafadhol, Dan tafadhol. tadi Dihabisin kalimat aja tadi, pertanyaannya. wah ini dihabisin sampai jam 2 malam Buya ya. Bacanya pendek-pendek aja. Oh iya, siap, siap, siap. Selanjutnya bagaimana kalau mencampur-campurkan mazhab dalam Mencampurkan fikih? mazhab, ya, itu disebut Bagaimana? talfiq. Taufik. Talfiq itu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, sudah tidak bisa dihindari di zaman ini. Nah, tapi temannya beliau, guru saya, yaitu Syekh Hasan Hitu, mengatakan, kebolehan talfiq itu jika niatnya tidak menggampang-gampangkan agama. Hmm. Kalau bahasa Arabnya tatabu'ur rukhos. Itu boleh. Contohnya, ya, yang tidak mungkin sekarang kita berpindah mazhab itu nggak mungkin, ya. Bahkan sekarang itu boleh disebut ada perkembangan terbaru dari semua mazhab dalam bab muamalat. Mereka hampir semuanya menyeberang dalam bab muamalat. Kalau bab ibadat itu sudah pakem, nggak banyak talfik, jarang sekali talfik. Tapi dalam bab muamalat, contohnya tentang beda bunga dengan riba, kredit apakah bunga atau tidak, apakah itu riba atau tidak, begitu juga masalah GoPay, ya, apalagi e-commerce, ya, zakat dengan duit, zakat fitrah dengan duit, dan segala macam, itu semua pasti sudah lintas mazhab. Maka muncullah kecenderungan mazhab baru yang sudah global dan dipakai di mana saja dalam masalah ini. Tiba-tiba masih ada orang-orang yang mohon maaf kurang teredukasi, tidak bisa memberikan definisi sesuatu secara objektif, lalu tiba-tiba mengharamkan. Maka kita lucu, ya, ketawa aja waktu ada sahabat kita mengharamkan Gojek, ya, Gosen, itu dia mengharamkan, dan itu bagi saya menggelikan. Mengharamkan bank, tapi kemudian menerima honor dari produksi bank, yaitu duit. Duit kan bank yang buat. Ya. Betul. Mengharamkan bank, tapi kalau masuk tol pasti pakai kartu dari bank. Ya, e-tol. Dan begitulah lucunya. Mengharamkan apa yang dia makan sehari-hari, dia pakai setiap hari. Ini kan menjadi masalah besar, ya. Jadi dalam bab muamalat pasti terjadi lintas mazhab yang sekarang itu sudah jadi mazhab sendiri, dan seakan-akan itu pecahnya cuma dua. Satu kolot, satu modern gitu aja. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi boleh asal tidak berniat untuk bermudah-mudahan dalam urusan agama begitu ya. Iya. Baik. Tuh. Selanjutnya Buya, ini adalah tentang, walaupun sebenarnya ini sudah banyak dibahas ya di video-video Buya, tapi mungkin masih ada yang butuh penjelasan tentang lebih ilmiah di mana Allah, ya, tentang di mana Allah gitu ya. Sifat kajian nuzul, ilmiah termasuk tentang di sifat mana Allah, nuzulnya Allah, ya, termasuk sifat nuzulnya Allah. Afwan Buya. Ya, bagi saya ayat tentang di mana Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, nuzul yanzilu rabbuna, Allah turun. Sebenarnya itu kalau dimulai dengan basic yang sahih, nggak akan ada masalah. Akidah Ahlussunnah tidak mempermasalahkan kalimat tinggi, di atas, itu nggak ada masalah. Namun harus kuat di basic awal, yaitu surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'.
tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Ini oleh imam kita, terutama Imam Baihaqi yang ahlu sunnah di kalangan ahli hadis, lalu di kalangan ahli tafsir, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan, ini adalah ayat memandu supaya kita tidak menyamakan Allah dengan materi. Materi ini kita sebut fisik, bahasa Arabnya jisim. Jisim artinya sesuatu yang menempati ruang dan waktu, tempat, ya, bergerak, diam, itu karakternya. Tempat, ruang, waktu, bergerak, dan diam. Ini disebut karakter dari jisim. Bahasa Arabnya arad. Allah itu, kalau udah kita sepakati, Allah itu jisim atau bukan? Benda fisik atau bukan? Kita semua sepakat Allah bukan benda fisik. Bahkan Allah itu bukan makhluk rohani seperti malaikat. Malaikat kan masih pindah-pindah, bukan nur, bukan cahaya. Jadi Allah itu apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Apapun yang terbayang tentang Allah, itu bukanlah Allah. Maka kalau sudah paham di sini, berarti tidak berlaku apa yang berlaku pada jisim. Jisim bertempat, Allah bukan bertempat. Jisim berpindah-pindah, Allah tidak berpindah-pindah. Jisim membutuhkan ruang dan waktu, Allah tidak butuh ruang dan waktu. Jisim hanya ada dalam ruang dan waktu. Allah bisa ada tanpa ruang dan waktu. Kenapa? Karena dialah pencipta waktu. Jadi kalau disebut Ar-Rahman al-Istawa, Allah bersemayam di atas aras, bukan berarti Allah menempat di aras. Tapi apa maknanya? Saya tanya balik, apakah ada kewajiban mengetahui makna Ar-Rahman al-Arsy istawa? Ada nggak? Justru dalam surat Ali Imran ayat 7 itu dikatakan orang-orang yang dalam kolbunya ada zaigh. Zaigh ini kecondongan kepada kesesatan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba memerinci makna ini. Dan saya melihat zaigh itu ada pada ajaran-ajaran mereka sekarang yang mengatakan Allah benar-benar duduk di atas aras, ya kakinya di kursi. Ini kan nggak dikatakan oleh seorang rasul manapun, ya. Kalaupun ada hadisnya dhaif, ya kan? Ya, di dalam Al-Quran nggak dikatakan itu. Sahabat Nabi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Misalnya Allah bertempat tinggal di langit, misalnya. Orang yang mengatakan Allah bertempat tinggal di langit selalu menggunakan surah Al-Mulk, ya. Selalu pakai ayat itu. Apakah kamu merasa aman atau dari yang berada di langit? Ayakhsifa bikumul ard, kan gitu. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Selalu pakai ayat itu. Padahal ada ayat bahwa Allah itu ilahun fis sama wa ilahun fil ard, ya. Allah Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Di hadis juga ada begitu. Lalu ada hadis yang sahih menyebutkan antal awwalu falaysa qablaka syai'. Allah Maha Awal, tidak ada satupun sebelumnya. Allah Maha Tinggi, tidak ada satupun di atasnya. Maha Zahir, ya. Allah Maha Zahir, tidak ada satupun di atasnya. Allah Maha Batin, tidak ada satupun di bawahnya. Ini hadis sahih. Kenapa nggak pakai hadis ini? Jadi, saran saya, kembalikan ke kajian basic. Kajian basic itu adalah mengetahui makna syai'. Bahwa syai' terbagi dua, ada jisim, ada yang tidak jisim, yaitu Allah. Kalau jisim itu kita. Kalau udah paham di sini, menyebut turun, berarti Allah bukan turun berpindah. Menyebut Allah istawa, berarti bukan duduk. Gitu. Jadi yang meyakini Allah berpindah, duduk, ini akidahnya akidah ahluz zaigh, orang yang menyimpang kolbunya. Ya, begitu.